manajemen dari perawatan mau lomba misalnya nih, dari perawatan seminggu itu sampai perjalanan, jangan sampai ada masalah, jangan sampai ada apa-apanya terhadap perkutut itu. Sampai dia lepas dari lomba. Begitu. Artinya manajemen ketika perjalanan pun juga harus diatur ya Pak? Iya. Tambah ora lali wajib cukup senenge akeh tanggung jawab wis mo garwo turanggo curiko satu kilo lengkap dadi wong Jawa. Salam sejahtera sobat Manggala dimanapun berada. Saat ini saya sedang bertemu dengan juara dari beberapa sesi ya Pak tadi ya, ya. Kali Bapak sinten? Azhar. Bapak Azhar dari Kendal. Nah, jadi Bapak ini dapat juara beberapa saja tadi Pak? Season A juara 1, juara 2. Season B juara 5. Season C juara 1. Wah, alhamdulillah. Jadi season gacoran bebas juara 1. Wah, luar biasa. Jadi pialanya terborong ya Bapak ini. Jadi bawa berapa burung ini Pak tadi Pak? Saya bawa 6 burung, yang latih 2. Oh, yang 6 burung itu yang siapan 4 ya Pak ya? Siapan 4, yang 2 saya buat latihan nih Pak ya, buat melatih mental untuk lomba berikutnya ya Pak ya. Nah, ini namanya siapa aja Pak burungnya Pak? Gandewa sama Bintang sama yang juara, Timbul ya. Yang juara Gandewa sama juara Bintang itu Gandewa. Gandewa juara 1. Terus Bintang juara 1. Bintang juara 1 juga di sesi tadi ya Pak ya. Timbul juara 1. Oh, tiga-tiganya itu udah masuk juara 1 semuanya Pak ya. Semua. Wah, alhamdulillah. Jadi pripun Pak kesan-kesannya lomba seperti ini Pak? Ya sangat meriah Mas, sangat senang Mas, karena apa ya? Untuk sistemnya juga banyak yang senang ini. Juri maupun panitianya fair ya Pak ya. Fair play artinya tidak ada yang istilahnya konteks suap menyuap dan enggak ya Pak ya. Enggak ada. Terbuka banget. Nah, niki pripun Pak? Kiat jenengan kok bisa burungnya itu berprestasi itu bagaimana Pak? Perawatannya? Perawatan rutin Mas, rutin dan sabar ya. Jadi lihat karakter burungnya kita kelola. Misalnya ada yang kurang karakternya untuk dibuat lomba ya kita perbaiki. Gitu Pak. Untuk pemanasan tiap-tiap jemuran tiap-tiap pagi hanya 1 jam ya. Rutin ya Pak ya? Rutin. Kalau ada panas ya dijemur. Oh, jadi kalau ada posisi mendung atau hujan nggak perlu harus kita jemur ya Pak ya? Ya. Kalau untuk misalkan pakan atau jamu-jamuan itu pripun Pak ini? Saya pakai millet putih biasa, saya campur pakan buatan. Gitu, ngeramu sendiri Pak? Ya, ngeramu sendiri, campurannya sedikit saja. Dalam artian tidak pakai jamu Pak mungkin Pak? Saya tidak pakai jamu kecuali kacang hijau. Saya lihat situasi kalau burung itu kok kurus, baru saya kasih kacang hijau. Kacang hijau dalam bentuk dilunakkan apa pripun Pak? Kita lunakkan dulu, atau kita rendam di air selama 12 jam baru kita masukkan, kita kasihkan. Jadi 9 butir paling banyak. Oh, 9 butir untuk per burungnya ya Pak ya? Per burung 9 butir. Ya. Itu kalau kondisi burung sedang kurang sehat ya Pak ya? Sehat, kuru. Kalau dalam faktornya kan banyak kalau burung kurang sehat. Jadi nanti di saat bikin lomba dia itu nggak bunyi atau stres ya. Faktornya banyak kayak cacing, obat cacingan. Oh iya, obat cacing jadi sangat berpengaruh juga Pak ya? Pengaruh. Terus dari kotorannya itu dia itu mencret enggak. Oh, jadi kondisi burung sehat atau tidak bisa dilihat dari kotoran juga ya Pak ya? Juga. Paling kita kasih kunyit itu. Oh, kunyit. Ya. Kunyit itu untuk kalau ketika diare. Ya, diare Pak ya. Jadi istilahnya kotorannya berair gitu Pak ya. Kalau emang sudah bagus kotorannya itu identifikasinya kan burung itu sehat. Jadi kalau burung misalkan itu bisa dibawa ke lomba. Oh, jadi ketika burung perkutut siap kita lombakan, artinya kan kita sudah mengetahui kondisinya ya Pak ya? Iya, harus tahu kondisi kesehatannya.
Kalau emang kurang kesehatannya jangan dibawa. Tidak perlu dipaksakan ya Pak. Ini yang paling penting Pak, ini poin yang paling penting. Sama manajemen di saat kita mau pergi ke lomba itu manajemen membawanya aman sampai ke gantangan itu selesai. Jadi harus perhatikan banget ya Pak itu Pak tentang itu. Dari rumah atau sebelumnya perawatan sebelumnya. Kadang-kadang kan ada dari teman-teman pegiat perkutut memaksakan diri karena sudah daftar, terus dimaksakan memakai burung yang asal-asalan. Ya masalahnya ada juga yang ikut lomba ini kan hanya bisa ketemu asal. Nah itu mungkin istilahnya dulur ya Pak ya bahasanya. Dulur dalam artian bisa bertemu teman, mungkin bisa istilahnya tidak untuk sekedar mencari juara mungkin ya Pak ya. Itu mungkin bisa saja pakai perkutut yang asal ya Pak ya. Tapi kalau mungkin untuk bermain dalam artian kita player dalam artian untuk ingin tampil sebagai juara ya mungkin kondisi-kondisi dan lain-lain harus perhatikan ya Pak ya. Intinya untuk nyontoni teman-teman rekan-rekan kita. Nah itu Pak, itu yang paling penting. Bahwa hewan kutut terutama itu bisa dipelihara. Dan dia mau ndoro lah istilahnya. Apa yang diinginkan oleh perawatnya yang punya itu dia tahu. Keinginan dari perkutut itu apa ya Pak ya? Dan apa sih si perkutut pun mengerti keinginan dari majikannya saya Pak ya. Kita harus tahu dulu sama perkutut itu. Contohnya apa namanya ya? Tangkringan apa namanya? Ya tangkringan. Tangkringan itu kalau nggak cocok kan dia itu terlalu gelisah. Ya jadi kalau jenengan tangkringan yang menurut jenengan srek itu apa Pak? Karena ada yang nogosari, ada yang pakai asem, ada yang pakai apa melandingan, macam-macam lah Pak. Nek jenengan secara pribadi atau beda-beda Pak? Intinya gini, untuk besarannya, cengkramannya itu pas, cocok. Terus dia itu nggak licin. Tidak tergelincir ya Pak jadi Pak ya? Apalagi kok karena ada ya namanya hewan perkutut itu ada yang kakinya nggak normal. Ciker ngeten ya Pak ya? Atau pripun ngeten nggih? Atau mungkin ada yang buntung gitu. Kondisinya tangkringannya itu kalau emang dia terlalu banyak gerak itu namanya nggak cocok, harus kita ganti. Artinya tidak untuk spesifik kayunya harus apa itu tidak harus ya Pak ya? Tidak harus yang kasar lah. Nah kondisi dari kayu sendiri dalam artian itu mudah berjamur atau tidak mungkin juga perhatikan ya Pak ya? Tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah ya Pak ya? Artinya tapi jarang sekali untuk jamuran itu. Ngerti karena kulitnya ya Pak ya? Ya karena kulit dan kering. Sering dijemur kan kena panas. Nah niku poin dalam artian kalau kita sebenarnya merawat perkutut, kalau kita konten rajin dalam menjemur itu juga artinya kan terpenuhi kesehatan di sangkarnya itu juga sudah cukup ya Pak ya? Ya kadang-kadang kita bersihkan sangkar itu, kita cuci pakai sabun biar perlu ya Pak ya? Sangat perlu. Mungkin istilahnya disinfektan biar tidak ada virus yang masuk ya Pak ya? Betul. Dalam konteks virus untuk burung ya Pak ya? Mungkin kayak kutu-kutuan dan lain-lain. Kalau pemandian pripun Pak? Kalau pemandian jarang apa? Saya jarang sekali. Jarang ya Pak? Kecuali saya dapat beli perkutut yang agak giras, agak jinak itu baru saya untuk pakai air sampai dia itu bisa tutut lulut lah, manut sama kita nggak terlalu giras, lah itu baru dia mau menciptakan bunyi. Kalau air ada khusus buatan Pak? Misalkan mungkin air leri, cucian beras atau air sampo? Saya biasa sampo biasa yang praktis. Sampo bayi gitu Pak ya, yang lebih lembut nih. Sambil kita cari kalau ada kutunya itu. Kalau kutu pakai berapa? Mungkin pakai sirih. Kalau sirih bisa. Sirih ya Pak ya? Sirih beberapa helai itu ya, campur. Beberapa helai diremet aja di airnya. Ya. Dicampurkan ya Pak, itu sudah cukup untuk mengatasi kutu-kutu pada burung ya Pak ya. Yang nantinya kan juga berpengaruh pada performa burung itu ya Pak ya. Sangat berpengaruh ya Pak ya. Ya luka sedikit aja nggak bunyi kok Mas. Berapa Pak? Ya luka sedikit kita dari rumah ya. Kita taruh di kandang, nggak kita bok, itu luka sedikit aja berkurang maksimalnya untuk. Sangat berpengaruh sekali ya Pak. Mungkin kayak belabakan, itu kan pasti ada luka di ujung-ujung. Makanya tadi sayap, saya manajemen dari perawatan mau lomba misalnya nih,
dari perawatan seminggu itu sampai perjalanan, jangan sampai ada masalah, jangan sampai ada apa-apanya terhadap perkutut itu. Oh. Sampai dia lepas dari lomba. Begitu. Okay. Artinya manajemen ketika perjalanan pun juga harus diatur ya Pak ya? Iya. Dalam artian harus nyaman mungkin. Nyaman. Prodong itu berarti mempengaruhi sekali ya Pak ya? Kalau prodong kan hanya di sini, kalau saya pakainya box Pak. Oh iya, box kecil-kecil ya Pak ya? Dalam artian burung dimasukkan dalam satu box kecil biar tidak banyak gerak mungkin Pak ya? Ya, jadi kalau misalnya mobilnya gerak atau Hondanya gerak kan dia aman. Dan dalam box itu saya kasih busa. Oh begitu, aman ya Pak ya? Gitu. Aman. Betul, sangat aman ya. Dan kalau praktek di lapangan, misalkan kayak diberikan box, itu ketika nanti dilepaskan dalam sangkar, ketika mau dilombakan, itu juga mau buka suara ya Pak ya? Teman. Terus buka suara. Buka suara. Tapi jangan kita sentuh. Karena kalau kita masukkan ke box saja malam hari atau sore hari itu. Ya untuk persiapannya ya Pak ya. Tapi kalau sampai di lombanya kan harus dimasukkan ke kandang lagi nih. Jangan dipegang perkutut itu. Itu masuk sendiri. Itu pengaruh kalau dipegang. Box, ini sangkar ya Pak ya? Ini terus box kita buka perlahan-lahan gitu Pak ya? Betul. Biar keluar sendiri. Gitu. Ternyata, nah ini rahasia mungkin banyak pegiat perkutut yang tidak menyadari hal ini ya Pak ya? Betul, dianggapnya dia kayak kita ya. Edukasi dari Pak Haji ini. Edukasi penting dari Pak Haji ini. Tapi kalau perkutut nggak bisa ngomong. Jangan ngebut, jangan cepet-cepet. Kita yang harus peka ya Pak ya, artinya ya Pak ya. Akhirnya kita sendiri yang harus tahu sendiri untuk kita harus menyikapi perkutut itu seperti apa. Nanti kan kita sendiri yang akan menerima kebahagiaannya ya Pak dari mungkin juara atau mendapatkan hadiah. Kalau kita baik sama hewan itu mau dibeli banyak Pak. Terutama kalau hewan itu kan kering. Iya. Sangat hafal sekali Pak dengan kita si perawat ya Pak ya. Artinya ya memang perkutut itu sendiri pun tahu cara berterima kasih pada kita ya Pak ya. Ada pesan-pesan Pak untuk perkutut mania lokal Nusantara misalkan? Ya semangat. Oke, tetap semangat ya Pak. Jangan kendor ya. Jadi kita tekun, kita rajin merawat peliharaan kita biar jadi juara. Oke. Dalam artian juga ini kan bagian dari nguri budaya ya Pak ya. Di masa lalu. Tadi juara kan ya Pak ya? Juara ini pialanya ya Pak ya? Pialanya, tapi yang dua ini kan belum dibagi. Oh, yang dua belum dibagi, masih di masih. Ini, jadi harusnya ada masih ada 3 lagi. 3 lagi, jadi 5 piala nanti belum diberikan karena tadi yang baru diberikan baru sesi yang pertama ya Pak ya? Ya pertama. Ini sesi pertama aja sudah memborong dapat 1, 2, 3, 4, 5 piagam dan 2 piala dari 3 perkutut ya Pak tadi Pak ya? Yang masuk sudah masuk? 4 ya Pak ya, 4 perkutut. Karena ada juara 2. Ada juara 6, ada juara 8, 9, 10. Oh, dapat juga ya Pak ya? Dapat juga. Piagam. Di jasan yang lain gitu. Mungkin itu dulu ya Pak yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sobat mania perkutut mania. Terima kasih Pak Haji. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Besok bisa ketemu lagi di event yang akan datang. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Oke, dan sebelum melepaskan burung, sekedar informasi, tiket dari Jatoran lokal sesi A masih ada 3 tiket. Oke, yang mungkin para peserta akan nanti memerlukan tiket yang mungkin dan juga pelayanan atau burung panjangnya masih ada yang dilombakan tersedia. Jatoran lokal sesi A masih ada 3 tiket disiapkan kepada. Oke, dan kita item untuk pelepasan beberapa ekor berat item kali ini kita kita hitung dari 5. Ya, semoga perkutut lokal semakin lestari di alamnya. 2, 1.